Ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir? Kita masuk ya. Hamida, Hamza, Kelas ini satu? Yes. Sosiologi? Oke. Sekali lagi. Kelas ini satu? Yes. Sosiologi? Oke. Baik, sebelum kita masuk materi kita tentang dampak dari konflik sosial, kita mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih? Ada berapa faktor penyebabnya? 4. Yang pertama, perbedaan individu. Di sana ada perbedaan pendapat, ada tujuan, perbedaan tujuan dan perbedaan kehidupan. Nah, tujuannya, indikatornya di sana ada 345, yaitu menelaah dampak dari konflik sosial. Yang 445-nya menunjukkan dampak dari konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi materi kita sekarang tentang dampak konflik sosial. Nah, PK-nya ini tujuannya ya, indikatornya ada 345 dan 445. Sini ada menelaah. Ini dengan menggunakan model pembelajaran populer bahasa dengan metode diskusi kelompok. Ya, di depan ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Nah, di sana ada gambar apa aja? Demo? Mana ada demo? Masyarakatnya. Kalau yang deretan di depan ini apa? Ada aparat kepolisian. Ada dampaknya enggak kira-kira konflik seperti itu? Ada ya? Lanjut. Kalau gambar ini matian? Ada kemalangan? Demo lagi? Kira-kira kalau melihat berita, pernah nggak melihat berita? Kalau orang-orang seperti ini di daerah apa biasanya? Iya. Palestina ya? Ya? Politik. Nah, sekarang silakan duduknya kelompok. Kita akan melakukan diskusi. Nanti itu ada saksi tentang PD-nya. Pembagian kelompoknya masih sama kayak kemarin. Silakan duduk ke kelompok, usahakan tidak terlalu
akan bagikan ke KPD. Nanti kita ada permainan lagi beda pula dari yang kemarin. Jadi yang hari ini kita akan membuat kartonnya untuk mind mapping juga udah dapat. Silahkan dikerjakan langsung mind mappingnya. Mana tak kasih buku tempat bayar? Konflik yang terjadi adalah konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit di Pasaman Barat. Perubahan sikap masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah yang dianggap lambat. Ketiga, lumpuhnya perekonomian karena tanah warga diambil oleh perusahaan. Dampak tidak langsung, masyarakat dirugikan karena tidak diberitahu perubahan status lahan dari warga ke pemerintah. Konflik yang terjadi, konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit di Pasaman Barat. Itu konflik antar kelompok. Konflik yang terjadi yaitu konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit. Satu permasalahan menjadi jelas antara luar dengan perusahaan. Dua, adanya rasa solidaritas dari kelompok yang sama dengan warga dan kelompok perusahaan. Tiga, munculnya kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan. Empat, berani menghadapi tantangan. Dua, dampak positif. Tiga, dampak negatif. Satu, perubahan kepribadian, yaitu bisa emosi dengan keputusan pemerintahan atau pengembangan lahan warga. Dua terjadi Sudah selesai semuanya menampilkan hasil mind mappingnya. Silakan beri aplaus dulu. Ya, baik, materinya di dalam artikel. Masalah konfliknya adalah konflik lahan warga dengan perusahaan sawit di Pasaman Barat. Berlarut, pemerintah lambat. Artinya apa? Konflik itu sudah lama terjadi, namun respon dari pemerintah sangat lambat sekali. Sehingga terjadilah konflik semuanya. Sudah. Kita lanjut. Ada permainan lagi. Nama permainannya talking stick. Stick itu artinya tongkat. Cuma tongkat ibu hanya segini. Anggap aja ini tongkatnya. Harusnya tongkatnya agak panjang. Nah, anggap aja ini tongkatnya. Jadi ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 semuanya berlima, terus ke kelompok 2, ke kelompok 3, ke kelompok 4. Nanti pas ibu suruh berhenti, dia yang maju ke depan. Nanti pilih nomornya, ibu kasih nanti kayak cabut arisan, ibu pilih. Diacak nomornya, dapat misalnya nomor 5. Cari pertanyaannya di depan yang nomor 5. Nah, lalu dijawab. Nah, paham? Paham, Bu. Masing-masing kelompok nanti mewakili stop. Nah, silakan ke depan. Silakan dipilih. Nomor berapa? Nah, silakan, ada soal di dalam amplopnya nomor 4. Ambil dulu. Enggak dibacakan. Nah, silakan bacakan, jawab pertanyaannya langsung. Berdiri.
berdiri guys, besar ke depan. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Saya akan menari. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dampak negatif dengan dampak tidak langsung dari konflik sosial. Dampak tidak langsung adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak berkonflik. Oke, betul? Silakan baca. Sebutkan 2 dampak positif dari konflik sosial. Salah, Bu. Kok aku cara? Baca dong, Bu. Jangan, Bu. Jangan ya. Dah, jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Aplaus. Dah. Permainan kita udah selesai, diskusi juga udah selesai. Kita masuk akhir pembelajaran, menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau bisa jawabannya dari yang kemarin. Dampak konflik sosial. 1. Dampak langsung. Dampak langsung keretakan hubungan antara kelompok dan individu. 2. Hancurnya harta benda. 3. Kemiskinan bertambah. Dampak tidak langsung, naiknya harga minyak dunia dan meningkatnya harga barang di pasaran. 3. Dampak positif. Dampak positif munculnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. 2. Meningkatnya solidaritas di Indo. 4. Dampak negatif, kerugian harta dan benda. 4. Adanya perubahan kepribadian dan adanya dominasi antara perusahaan dengan masyarakat. Yang benar ya. Dengan Salah. Nah, yang perempuan siapa? Dampak konflik sosial. 1. Dampak konflik sosial langsung. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang terlibat konflik. Yang kedua, dampak tidak langsung. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak berkonflik. Yang ketiga, dampak positif. Dampak positif, konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu lain yang bersifat membangun. Yang keempat, konflik negatif. Konflik antara konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu lain yang itu yang tidak dapet. Apa yang dimaksud dengan dampak langsung dari konflik sosial? Kalau dampak langsung itu dampak yang langsung dirasakan oleh dua pihak yang konflik. Seperti apa? Keretakan hubungan jelas. Nah, apalagi yang namanya langsung dirasakan. Pendidikan bisa nggak berpengaruh? Langsung nggak berpengaruh pada orang berkonflik itu? Bisa? Bisa kan? Kalau yang kedua dampak tidak langsung itu jelas. Dampak yang dia tidak langsung dirasakan, tapi duluan bisa menjawab. Ya, oke. Materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah upaya atau cara untuk mengendalikan konflik sosial. Nah, paham? Jadi baca-baca di rumah nanti bagaimana cara untuk mengendalikan konflik sosial. Saya bisa nggak? Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan Hamzah. Bersiap. Alhamdulillah.